Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Siapkan semangat dan rasa ingin tahu kalian, karena kita akan belajar sesuatu yang seru dan bermanfaat. Yuk, simak sampai akhir dan jangan lupa catat hal-hal pentingnya ya. Siap? Oke, ayo kita mulai. Sekilas tentang penjelasan video animasi. Yang pertama, video pembelajaran animasi ini bisa ditonton kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, video ini berisi materi laju reaksi dan animasi-animasi menarik untuk pembelajaran yang disajikan secara singkat dan padat. Yang ketiga, video animasi disajikan sesuai dengan sintak model problem based learning. Yang keempat, video animasi berisikan informasi tambahan mengenai permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau sosial yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, video animasi memberikan praktikum sederhana yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran. Cara menggunakan media video animasi. Di video pembelajaran ini, kita akan mempelajari 3 subbab materi dari materi laju reaksi. Yang pertama, kita akan mempelajari teori tumbukan dan konsep laju reaksi. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir, kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Kegiatan pembelajaran pertama dengan materi konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan fenomena di lingkungan sekitar berkaitan dengan konsep laju reaksi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil percobaan ilmiah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan. Pernahkah kalian melihat buah apel yang sudah matang di pohon, kemudian jatuh ke genangan air dan membusuk? Proses pembusukan pada buah apel ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara buah apel dengan udara bebas dan air, serta melibatkan enzim yang dibutuhkan oleh bakteri pembusuk. Proses pembusukan ini terjadi begitu cepat, hanya hitungan hari saja buah apel tersebut akan membusuk. Apakah kalian pernah melihat orang membuat tapai lakatan khas gambut? Bahan membuat tapai lakatan antara lain beras ketan, ragi, pewarna alami, gula, dan air. Jadi dalam proses pembuatan tapai lakatan khas gambut tadi menggunakan bahan salah satunya yaitu ragi, yang mana ragi digunakan untuk fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme pada ketan. Penggunaan ragi ini juga bertujuan agar fermentasi pada ketan terjadi lebih cepat. Jadi ragi ini memiliki peran sebagai katalis dalam pembuatan tapai tersebut. Pernahkah kalian memperhatikan perkaratan pada paku yang terbuat dari besi? Coba kalian bandingkan terjadinya kembang api dan perhatikan mana yang lebih cepat. Apakah terjadinya kembang api atau perkaratan? Yang mana kedua peristiwa tersebut merupakan akibat dari reaksi kimia. Jadi, reaksi perkaratan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan reaksi pada kembang api. Perkaratan berlangsung lambat karena reaksi bertahap yang berlangsung dalam kondisi alami, di mana besi perlahan bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk besi oksida hidrat. Sedangkan kembang api dirancang untuk menghasilkan reaksi cepat dengan pelepasan energi tinggi. Sesuai dengan prinsip kinetika reaksi, perbedaan utama terletak pada energi aktivasi, konsentrasi reaktan, dan mekanisme reaksi. Dapat kita simpulkan
bahwa cepat dan lambat merupakan kata-kata yang menunjukkan kecepatan atau laju. Laju merupakan ukuran perubahan sesuatu yang terjadi dalam satuan waktu. Laju reaksi merupakan ukuran perubahan konsentrasi dalam satuan waktu. Laju reaksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi reaksi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Ada yang tahu apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan satuan waktu. Nah, yang namanya perubahan itu pasti bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bisa dilihat pada video tersebut ada yang sebagai reaktan dan ada yang sebagai produk. Secara logika, kalian pikir saja pada saat bereaksi, zat reaktan pasti makin berkurang bukan? Dan zat produk pasti makin bertambah. Oleh karena itu, dapat kita artikan secara sederhana, bagi reaktan, laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Sedangkan produk, laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Sampai di sini kalian paham? Coba kalian perhatikan, ada seseorang pada gambar tersebut yang bernama Max Strauss. Apa kalian tahu siapa beliau? Beliau adalah seorang kimiawan Jerman. Ia adalah orang pertama yang menyelidiki energi aktivasi molekul. Dia juga pencetus pertama atau penemu pertama teori tumbukan. Apakah kalian melihat seorang perempuan sedang menumbuk padi? Apa hubungannya peristiwa tersebut dengan teori tumbukan? Apa kalian tahu? Kita akan cari tahu apa sih teori tumbukan itu. Kita searching dulu ya. Nah, udah ada nih, kita baca sama-sama ya. Menurut teori tumbukan, suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain apabila partikel-partikelnya saling bertumbukan. Tumbukan terjadi jika dua molekul atau lebih permukaannya saling bersentuhan pada satu titik. Terjadinya tumbukan antara partikel-partikel tersebut selalu bergerak dengan arah tidak teratur. Gerakan ini memungkinkan terjadinya tumbukan antara partikel-partikel tersebut, yang akhirnya akan menghasilkan reaksi kimia. Nah, untuk terjadinya reaksi kimia, ada dua syarat nih teman-teman. Yang pertama, tumbukannya harus efektif. Yang kedua, ada energi aktivasi. Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia. Syarat terjadinya tumbukan efektif adalah orientasi tumbukan molekul harus tepat atau karena posisi tumbukan yang tepat. Sedangkan tumbukan yang tidak efektif dikarenakan molekul yang bertumbukan sama dan posisinya tidak tepat. Tadi kan ada dua syarat terjadinya reaksi kimia. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan mengenai tumbukan yang efektif. Yang kedua yaitu energi aktivasi. Jadi energi aktivasi, ketika tumbukan antar partikel terjadi, maka akan timbul gaya tolak dari masing-masing partikel. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan sejumlah energi minimum agar tumbukan dapat terjadi. Energi kinetik minimum yang dimiliki oleh partikel sehingga akan menghasilkan tumbukan efektif dinamakan dengan energi aktivasi atau dapat pula disebut dengan energi pengaktifan. Apakah kalian sudah mengerti apa itu tumbukan efektif dan energi aktivasi? Pastinya sudah dong. Nah, kalau kalian sudah mengerti, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tumbukan efektif terjadi dan
Bagaimana tumbukan yang tidak efektif terjadi? Apa perbedaan dari kedua tersebut? Perhatikan pada tayangan TV tersebut, apakah tumbukan tersebut efektif atau tidak. Pada TV tersebut menayangkan bahwa tumbukan tersebut tidak efektif. Terus bagaimana tumbukan yang efektif itu ya? Mari kita lihat kelanjutan tayangannya. Nah, itu baru contoh tumbukan yang efektif. Kalian sudah dapat membedakan antara tumbukan efektif dan tidak, bukan? Jadi jangan sampai salah lagi ya. Belum selesai. Kita lanjut tonton TV-nya ya. Jangan kemana-mana. Coba kalian perhatikan pada video reaksi antara hidrogen dan iodium, yang mana sebagai contoh untuk tumbukan antar bereaksi yang menghasilkan reaksi dan tidak menghasilkan reaksi. Tumbukan dengan energi yang tidak cukup. Molekul terpisah kembali, tumbukan tidak berhasil. Tumbukan dengan energi yang cukup, ikatan-ikatan akan putus dan membentuk ikatan baru. Molekul Hi terbentuk, tumbukan berhasil. Mudah kan membedakan tumbukan yang menghasilkan reaksi dan tidak?